Assalamualaikum, halo teman-teman, bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja, bahagia dan sehat sentosa. Film Decibel, film bertabur bintang Korea Selatan. Trio ganteng paripurna Kim Rae-won, Lee Jung Suk, dan Cha Eun Woo menceritakan komandan kapal selam angkatan laut Kang Do Young mendapatkan teror ancaman ledakan bom yang sudah terpasang di berbagai tempat keramaian dan mengancam keluarganya. Langsung aja ke alur ceritanya. Jangan lupa ini adalah video spoiler konten. Siapin makanan, minuman, cemilan yang halal, santai and relax. 우리 딸 생일입니다. Film diawali ketika kapal selam angkatan laut Korea Selatan, kapal Hala, berkeliling di kedalaman laut Jepang, dan saat itu kondisi laut sedang mengalami tekanan gelombang yang sangat tinggi lantaran di atas permukaan cuaca sangat buruk. Kapal selam tersebut dipimpin oleh Komandan Kang Do Young dengan awak kapal sebanyak 43 orang perwira. Terdapat dua awak kapal bersaudara, yaitu John Tae Song dan John Tae Rong. Saat kapal selam mereka mencapai kedalaman 6.000 meter di bawah permukaan laut, tiba-tiba torpedo yang entah dari siapa meluncur menargetkan kapal mereka. Berbagai cara mereka lakukan untuk menghalau serangan torpedo tersebut. Dalam upayanya untuk lepas dari torpedo tersebut, Komandan Kang Do Young meminta awak kapalnya untuk menurunkan kapal selam mendekati dasar laut. Namun tanpa terduga kapal tersebut menabrak sebuah karang besar yang menyebabkan kerusakan pada kapal selam mereka. Hal inilah yang akan menjadi cikal bakal masalah dalam film ini. 1 tahun kemudian, Komandan Angkatan Laut Kang Do Young mendapatkan telepon dari orang yang tak dikenal saat menghadiri upacara peringatan 1 tahun kejadian kapal selam yang menewaskan 22 orang anak buahnya. Penelpon itu memberi peringatan kepada Kang Do Young tentang bom yang terletak di lokasi yang berbeda-beda. Lalu penelpon misterius itu meminta Kang Do Young untuk memilih bom mana yang akan diledakkan. Pada awalnya, sang komandan menganggap sepele hal itu dan tidak terlalu menghiraukannya. Hingga akhirnya ia benar-benar melihat bom tersebut meledak di rumah salah satu awak kapalnya dulu. Wow. Sementara di taman bermain, sebuah bom juga diketahui terpasang di tempat tersebut, dan kini pihak berwenang mulai melakukan tindakan untuk mengatasi hal itu. Istri Do Young sendiri yang merupakan sersan penjinak bom ditugasi untuk menjinakkan bom di tempat tersebut. Sementara itu, setelah bom pertama meledak, si pelaku misterius tersebut kemudian menelpon Do Young menjelaskan bahwa ledakan bom barusan adalah serangan pertamanya dan akan ada banyak serangan-serangan lainnya. Adapun hal menarik dari bom ini adalah proses pengaktifannya yang menggunakan suara dan kebisingan dengan batas tertentu. Oleh sebab itu, si pelaku meletakkan bom selanjutnya di tengah keramaian seperti taman bermain dan juga stadion sepak bola. Ia juga meminta Do Young untuk tidak mengajak pihak berwenang dalam mengatasi permasalahan bom ini. Dan jika Do Young mengabaikan salah satu syarat ini, si pelaku misterius itu tidak segan-segan meledakkan bom tersebut. Tentu saja hal ini menjadi pekerjaan berat bagi Do Young karena ia akan dipermainkan oleh si pelaku untuk menjinakkan semua bom yang telah ia pasang di tempat keramaian. Namun mau tak mau, Do Young harus menjalankan perannya. Ia pun langsung bergegas mencari bom di stadion sepak bola. Seluruh stadion pun ditelusuri Do Young hingga akhirnya ia menemukan bom tersebut terpasang di sebuah akuarium di ruangan VIP.
Waktu untuk menjinakkan bom tersebut sudah tidak mungkin lagi. Karena itulah satu-satunya cara agar korban tidak banyak adalah dengan mengosongkan tempat tersebut. Hingga tidak lama setelah itu bom benar-benar meledak, dan untungnya dengan daya ledak yang tidak terlalu besar sehingga tidak memakan korban jiwa. Setelah bom itu meledak, si pelaku misterius itu kemudian menelpon Doyong lagi, bahwa kali ini ia mengatakan bom ketiganya ada di taman bermain, dan kebetulan istrinya sedang bertugas di tempat itu, dan bom keempat ada di kolam renang umum. Lalu si pelaku kemudian meminta Doyong untuk memilih mana yang harus diledakkan terlebih dahulu. Setelah ia menutup telepon, si pelaku, seorang supporter sepak bola, menghampiri Doyong dan penasaran tentang apa yang terjadi. Melihat tidak ada waktu yang banyak untuk menjelaskannya, ia meminta tumpangan pada pria itu untuk membawanya pergi ke kolam renang umum, dan sambil di perjalanan menuju kolam renang ia menjelaskan apa yang terjadi pada pria yang rupanya seorang reporter bernama Oh Dae-oh. Dan sesampainya mereka di kolam renang, ia mendapat kiriman dari si pelaku misterius bahwa anaknya Doyong kini dalam sandranya, nyawanya pun terancam. Sementara di taman hiburan perlahan istrinya mulai mendekati bom tersebut untuk menjinakkannya, sedangkan Doyong terus berusaha mencari keberadaan bom yang dipasang di kolam renang umum. Hingga akhirnya Doyong menemukan bom tersebut terletak di dasar kolam renang, dan sebuah foto-foto mantan awak kapalnya yang meninggal juga terpasang jelas pada bom tersebut. Namun masalahnya untuk menjinakkan bom tersebut kini semakin berat ketika para pengunjung memasuki kolam renang, sehingga menimbulkan kebisingan sehingga bom tersebut akan cepat bereaksi. Ketika tidak ada waktu lagi untuk menjinakkannya, Doyong pun memeluk bom tersebut dengan erat. Sementara di tempat lain dengan waktu yang singkat, istrinya juga berusaha menjinakkan bom yang sama. Hingga sepersekian detik ledakan pun terjadi di kedua titik. Untungnya kedua bom tersebut sama-sama memiliki daya ledak yang sangat kecil. Namun bom yang terpasang di taman bermain hanyalah tipu daya. Yaejong harus memilih antara keselamatan putrinya atau dirinya sendiri. Tentu saja naluri seorang ibu akan selalu melindungi putrinya apapun yang terjadi. Dan kemudian Yaejong, istri Doyong, tetap berada di area ledakan. 듣지 마. 빨리 나와. 빨리 나와. Sementara itu, si reporter yang berusaha mencari anak Doyong di dalam mobil juga mengalami ledakan kecil yang membuatnya cedera ringan. Setelah bom ketiga dan keempat, usai Doyong mulai mencurigai siapa pelaku misterius yang melakukan hal ini padanya. Ia kemudian mencurigai bahwa rekannya dulu perwira Angkatan Laut John Tae-song lah yang melakukan semua ini. Dan kecurigaannya ini pun langsung terbukti ketika Doyong mendatangi kediaman John Tae-song dan menemukan bekas-bekas rakitan bom. Hal ini kemudian diperkuat ketika Tae-song mengakui bahwa ia melakukan semua ini karena keputusan yang keliru dari Doyong yang membuat setengah awak kapalnya harus meninggal, termasuk adiknya. Tae-song pun kemudian menutup telepon lalu menculik istri Doyong yang sedang dirawat di rumah sakit akibat ledakan di taman bermain tadi. Tak hanya itu, ia juga mengirimkan sebuah foto anak Doyong yang dipasangi rompi dipenuhi dengan bom. Dengan begitu, Doyong pun meminta kawannya untuk menyelamatkan istrinya selagi mencari anaknya bersama reporter Oh. Hingga akhirnya reporter Oh menemukan anak Doyong berada di sebuah restoran tertutup baju sehingga bom yang dikenakannya tidak terlihat. Tidak lama setelah itu, iring-iringan mobil meledak di tengah jalan. Kemudian Tae-song muncul di tengah acara memakai sebuah rompi yang dipenuhi dengan bom.
Lalu Doyoung pun datang menghampiri Taesung. Taesung menjelaskan bahwa Doyoung harus bertanggung jawab atas kematian adiknya dan awak kapal lainnya dahulu. Lalu sebuah flashback 1 tahun yang lalu akhirnya mengungkap kisah mengapa 22 awak kapal harus meninggal. Kisah berlanjut ketika kapal mereka menghindari torpedo dan menabrak karang. Kapal mereka tidak bisa beroperasi lagi hingga tinggal menunggu bantuan dari pihak pemerintah. Namun pemerintah tidak segera mengevakuasi mereka lantaran kondisi cuaca di permukaan masih mengalami badai. Alhasil mereka harus bertahan lebih lama di dalam kapal tersebut. Namun yang menjadi permasalahannya adalah persediaan oksigen di kapal tersebut sudah semakin menipis. Dengan begitu, Doyoung pun harus membuat keputusan sulit dengan menyelamatkan hanya separuh dari awak kapal atau tidak sama sekali. Pemungutan suara pun dilakukan untuk memilih tindakan apa yang harus dilakukan, dan hasilnya lebih banyak orang yang menyerahkan keputusan seutuhnya kepada Doyoung. Pada akhirnya keputusan pun dibuat Doyoung memilih untuk menyelamatkan separuh dari mereka. Pilihan ini tentu ditolak oleh Taesung. Baginya nyawa seluruh awak kapal harus diselamatkan. Namun seluruh awak kapal harus mematuhi perintah dari sang kapten Doyoung. 44개의 실이 있다. 나머지는 나한테 맡겼어. Lalu kemudian mereka satu persatu mencabut sebuah benang untuk mempertaruhkan kelangsungan hidup mereka. Mereka yang mendapatkan benang panjang akan bertahan dan mereka yang mendapatkan benang pendek terpaksa harus merelakan hidupnya. Pilihan berbeda akhirnya didapatkan oleh kakak beradik ini. Taesung mendapatkan benang yang panjang sedangkan adiknya John Taerong mendapatkan benang yang pendek. Taesung sebagai kakak membujuk adiknya untuk bertukar benang agar adiknya bisa selamat. Namun adiknya tetap menolak. 말도 안 되는 명령을 내린다는 건 심시. 괜찮아. 하지 말라고. Hingga akhirnya 22 awak kapal yang mendapatkan benang pendek harus terpaksa meninggal untuk kelangsungan 22 awak kapal lainnya. Hal itulah yang mendasari Taesung dendam terhadap Doyoung sehingga ia melakukan semua ini. Taesung lalu mengatakan rompi yang dikenakan juga dikenakan oleh istri dan anak Doyoung saat ini. Dan jika rompi tersebut berjauhan maka ketiga-tiganya akan meledak. Untuk menonaktifkannya, ketiganya harus berdekatan. Kini Doyoung mempunyai 3 menit untuk menemukan istrinya dan juga anaknya. Ditambah waktunya terus berkurang ketika ia harus melawan Taesung lebih dulu. Namun pada akhirnya Taesung tertembak oleh tim keamanan. Doyoung kemudian meraih rompi itu dan memakainya, lalu ia terjun dari atas gedung untuk menuju istrinya yang berada di dalam sebuah mobil. Doyoung langsung tancap gas menuju sebuah restoran tempat anaknya berada bersama reporter. Oh, 지금 못 가. 아저씨, 누구세요? 아빠는요? hingga akhirnya ketika ketiga rompi tersebut saling berdekatan dan bomnya akhirnya tidak jadi meledak. Setelah kejadian itu, Doyoung akhirnya mengklarifikasi pada media dan memberitahu semuanya tentang apa yang terjadi sebenarnya, bahwa ia bertanggung jawab atas kematian 22 perwiranya karena keputusan yang ia ambil. Sampai saat ini ia merasa bersalah seumur hidupnya, walaupun keputusan yang ia pilih saat itu adalah salah satu solusi yang terbaik agar di antara mereka ada yang selamat. Film ini sangat-sangat menegangkan, termasuk film berbiaya mahal. Tak hanya karena bertabur para bintang ya guys, tetapi juga proses sinematografi yang memang sangat apik. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa ya.